Dan pemirsa, kami sampaikan kembali, pemirsa kita dengarkan lagi bersama pada saat DKPP ini membacakan putusan terkait dengan pemberhentian jabatan KPU RI. Hashim Asyari berikut. DKPP, adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, DKPP berpendapat dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, pasal 17 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian. Versi kita tidak mau. Jadi ini sebenarnya, ini proses pengaduan ini bukan untuk menuntut secara material. Itu dulu digarisbawahi. Ya, kalau mau menuntut secara material, kita nggak lakukan ke DKPP, kita lakukan underground aja. Kalau urusannya materi, jadi surat pernyataan itu hanya bukti aja, bukti pelanggaran etik, bukti bahwa metodologis ada metode tertentu yang digunakan untuk meyakinkan seseorang dalam hal ini tadi pengadu ini untuk mau mengikuti nafsu dan keinginan pribadinya ketua KPU itu. Jadi kalau materi sih udah nggak terpikir lagi ya sejauh ini ya. Ini ada pesan nggak untuk Bapak Presiden RI? Kan tadi juga putusannya menyebut Presiden harus mengganti Hashim. Enggak lah, biar yang titip pesan ke DKPP aja, saya sampai sini aja. Kan sudah keluar putusan, itu kan sudah miliknya publik dan itu kan harus dilaksanakan. Berarti intinya dari keputusan ini sudah cukup puas ya dari sisi korban? Kalau dari DKPP sudah cukup puas ya, tapi tadi pertanyaannya pidana atau tidak, itu bukan keputusan saya, tapi yang pasti dengan keputusan ini one step closer kan sebenarnya ke sana. Dan saya harus pertimbangkan juga karena kan yang menjalani ini kan bukan kami kuasa hukum yang menjalani pengadu sendiri sebagai perempuan ya. Gitu Mbak. Domisilinya kan di Belanda, ini mau langsung balik ke Belanda atau stay dulu di Jakarta? Dia bolak-balik Belanda, khusus untuk ini dia bekerja di Belanda. Jadi khusus untuk ini, makanya dia berani ya. Sebenarnya tadi saya sarankan sebenarnya nggak usah facing media ya, tapi dia sendiri dia ingin sekali karena dia ingin memperjuangkan, karena dia merasa being violated itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.